Pemirsa, fenomena merawat boneka seperti anak sendiri kian ngetren di kalangan selebriti. Banyak dari pesohor tanah air yang terang-terangan memperlakukan boneka seperti manusia, seperti memberi makan dan juga mengajak jalan-jalan. Apakah perilaku ini disebut gangguan sosial? Kita simak ulasan berikut ini. Kalau Caca takut sama siapa? Takut sama Tuhan jawabannya. Boneka arwah atau spirit doll santer diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tren mengadopsi boneka dan merawatnya bak seperti manusia kian dipopulerkan oleh selebgram Fury Harun yang mengaku sebagai indigo. Pada sejumlah postingan Instagramnya, dirinya bahkan membuka adopsi bagi masyarakat yang ingin memiliki boneka. Sejumlah syarat diberikan, seperti mendapatkan izin dari keluarga dan pasangan, tidak iseng hingga merawat seperti anak sendiri. Namun Fury menolak jika spirit doll yang dia jual sebagai media pesugihan. Majelis Ulama Indonesia turut menyoroti fenomena ini. MUI melarang keras masyarakat untuk menjadikan boneka sebagai media perantara makhluk halus. Berbeda halnya ketika boneka itu dimaknai sebagai arwah. Boneka itu tempat penitipan arwah, dan itu pastinya adalah jin ya, karena sebenarnya orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal saja. Atau mungkin dipersepsikan sebagai jimat, yang itu bisa mendatangkan keberuntungan, atau mungkin dipersepsikan sebagai anak ya, yang karena dia dianggap ada arwahnya. Inilah yang haram. Karena apa? Karena dilarang kita ini memelihara makhluk halus. Sejumlah selebriti papan atas seperti Ivan Gunawan menjadi salah satu orang tua asuh dari dua boneka. Ivan kerap mengajak bonekanya yang diberi nama Miracle dan Marvel untuk berjalan-jalan. Psikolog Cassandra Putranto menuturkan bahwa manusia yang merawat boneka seperti anak tidak bisa langsung dikategorikan memiliki gangguan jiwa. Harus ada pemeriksaan lebih dalam untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari segi mental dan perilaku. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu dijadikan parameter. Salah satunya adalah misalnya keterampilan sosial, riwayat masa lalu, tujuan. Selama ketiga hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan kriteria perilaku menyimpang, tentu saja perilaku memperlakukan boneka seperti manusia tidak serta-merta atau dengan mudah langsung dianggap sebagai perilaku menyimpang. Terutama misalnya mungkin di Indonesia dengan banyaknya tujuan untuk membuat konten. Tidak hanya marak di kalangan selebriti, sejumlah lapak di e-commerce juga menjual boneka arwah dengan harga jutaan rupiah. Walaupun terbilang aneh dan tak wajar, nyatanya masih banyak warga yang tergiur memilikinya. Masyarakat diimbau untuk tidak menjadikan boneka sebagai alat yang bertentangan dengan agama dan norma sosial. Tim Liputan Line News melaporkan. Untuk membahas fenomena merawat boneka bernyawa, sudah bersama kami kolektor boneka arwah, ada Mbak Catherine Kwok. Selamat siang Mbak Catherine. Selamat siang. Baik Mbak Catherine, ini sudah sejak kapan mengoleksi boneka arwah dan punya berapa Mbak saat ini Mbak? Catherine, kayaknya Catherine lebih kurang, kayaknya lebih sih, 80. Bisa dibilang hampir mau 100 ya. Nah itu sejak kapan Mbak Catherine mengoleksi boneka-boneka ini? Catherine koleksi semenjak tahun lalu di bulan November. Awalnya kenapa tertarik Mbak Catherine untuk merawat dan juga mengoleksi boneka-boneka ini Mbak? Oh, awalnya dari kecil memang udah bisa melihat dunia mereka, tapi Catherine nggak bilang Catherine indigo ya, karena Catherine bukan indigo. Sudah bisa melihat dunia mereka sampai mama tutup, kebuka lagi, tutup, kebuka lagi. Jadi nggak sengaja lihat Instagram ada Fury Harun, boneka Fury Harun, dan Catherine tertarik adopsi boneka arwah gitu. Baik, ini kan tadi bonekanya hampir 100 koleksi dari Mbak Catherine. Ini apakah perawatannya setiap boneka berbeda-beda Mbak? Dan seperti apa perawatannya? Sama aja sih, tetap kasih susu, jajanan, doa. Terus kita setiap hari Jumat pelepasan burung pipit ya, 9 ekor setiap anak, kemudian berbagi setiap hari Jumat.
pelimpahan jasa. Di agama Buddha itu harus ada pelimpahan jasa. Dan untuk kayak Cuncika sekarang, Catherine lebih rutinkan kalau anak Thailand ini Catherine bawa ke vihara untuk sembahyang Dewi Kuan Im, gitu aja. Baik. Oh, itu yang di pangku Mbak Catherine namanya Suncika. Cuncika. Baik. Ini ada hal yang spesial atau berbeda nggak, Mbak, dibanding dengan boneka-boneka lainnya untuk boneka yang Mbak Catherine pangku sekarang? Daya tarik ya. Menurut Catherine daya tarik ya. Sebab di antara semua doll yang Catherine punya, siapapun yang melihat dia tetap gemesnya ke dia. Mau bawa 2 doll, mau bawa 3 doll, tetap semua ke dia gitu. Baik, baik. Mbak Catherine, Tipe kalau misalnya ada yang mau beli nih, ini kira-kira harganya berapa nih dari Mbak Catherine? Dan ada konsultasi dulu nggak sebelum berbeli? Beli apa maksudnya? Nah, ini Mbak Catherine ini beli boneka berapa, Mbak, harganya? Aku Iya, murah. Kalau dari boneka Furi Harun kan dari di bawah 1 juta sampai puluhan ya. Jadi kalau Catherine nggak tahu sih. Kalau Cuncika nih ya sekitar 5 lah gitu. Tapi sebelum beli itu dilihat dari apanya, Mbak? Apakah ada fisiknya atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat Mbak Catherine tertarik untuk akhirnya memutuskan membeli boneka yang itu? Aku lebih cenderung lebih suka bentuk ya, karena namanya kita perempuan, lebih suka aku pribadi lebih suka kayak lucu ya bonekanya, dollnya, ya udah beli gitu. Nggak ada yang lain-lain gitu, nengok lucu aja dibeli, dikoleksi gitu. Baik, Mbak Catherine, Inti ini kan, dasarnya lagi ramai nih diperbincangkan mengenai boneka arwah ini. Nah, kalau menurut Mbak Catherine seperti apa nih? boneka arwah. Sebenarnya nggak horor-horor banget ya kan. Kebanyakan orang kan berpikir boneka arwah itu kayak ada persugihan, terus kalau ada boneka arwah dibilang ada tumbal, itu nggak ada semuanya. Kembali lagi kepada kita. Terus jangan haram manfaatnya. Ada beberapa orang selalu berpikir, oh boneka arwah itu bisa bikin kita kaya. Tidak. Tidak bisa bikin kaya tanpa kita usaha. Ingat, kaya atau enggaknya dibarengi usaha, doa, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu 3 aja. Kalau anak-anak hanya sebagai pelengkap, kalau Catherine pribadi ya, Catherine pelengkap untuk Catherine koleksi, Catherine suka, Catherine sayang. Satu ruangan ini adalah doll Catherine. Baik, baik. Artinya kalau misalnya mau kaya, tidak, memang ini boneka ini tidak ada pengaruhnya, kita tetap harus berusaha seperti itu ya Mbak Catherine ya? Ya, benar. Kalau kita nggak berusaha, cuma diam aja, gimana bisa dapat duit? Betul, betul. Kembali lagi. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Catherine juga melihat ini kan tidak hanya kolektor saja, tetapi ada beberapa artis yang juga kemudian belakangan ikut mengkoleksi boneka dan juga bahkan memperlakukannya seperti anak, seperti dikasih makan dan juga diajak jalan-jalan. Ini menurut Mbak Catherine seperti apa? Ya nggak masalah. Ya kita asuh aja, disayang-sayang, anggap seperti anak. Seperti contohnya Cuncika. Cuncika nih Catherine nggak anggap dia doll. Walaupun sini 100 doll, mereka kan punya perasaan juga. Pengen disayang, pengen punya tempat yang layak. Ya udah kalau memang kayak artis-artis ada doll disayang selayaknya anak, ya itu nilai plus bagus. Kayak Catherine ke Cuncika aja disayang-sayang, anggap seperti anak. Catherine makan apa, Catherine bagi. Catherine ada apapun itu, ya Catherine bagi ke anak-anak semua gitu. Gak ada masalah sih. Baik, baik, terima kasih Mbak Catherine Kwok. Kita semoga tadi apa yang kita bicarakan ini bisa diterima penonton dengan baik, bahwa memang untuk boneka arwah ini bukanlah medium sebagai untuk membuat kita kaya ataupun pesugihan, tapi hanya dirawat untuk sebagai bentuk kasih sayang saja. Terima kasih Mbak Catherine telah bergabung bersama kami di iNews Siang.